Nama saya Jaka. Saya berusia 27 tahun dan saya mempunyai pengalaman yang tak bisa saya lupakan. Di mana kejadian yang menimpa pada saat itu sejak saya usia 17 tahun dengan teman-teman SMA. Oh iya, BTW, saya tinggal di Cirebon dan kejadian itu adalah hal yang menyakitkan. Karena satu teman yang ada pada saat itu harus meninggalkan kami karena dibawa makhluk halus, tidak kembali dan dinyatakan meninggal dunia. Awal mula ceritanya, pada saat jam istirahat di sekolah, aku dan 4 temanku sedang menceritakan hal-hal mistis atau horor di kelas sambil makan makanan yang sudah kami beli di kantin. Hingga obrolan sangat asik, ketawa ketiwi, hingga akhirnya salah satu teman kami ada yang nyeletuk. Kita ngobrol mistis kayak gini, gimana kalau setannya ngedenger ya? Ucap Cindy sambil bercanda. Di sini anak-anak hirau. Biasa saja, sampai akhirnya obrolan terhenti karena salah satu dari teman kami ada yang nyeletuk, mengajak untuk hunting horor dari luar kelas sambil berjalan ke dalam. Guys, dari tadi kedengarannya lagi ngobrol mistis nih. Kayak yang iya aja, kalian pada berani nggak kalau gue ajakin camping di hutan? Sambil main jelangkung, ucap Harry, teman kami. Dengan pertanyaan itu, karena aku tidak mau terlihat penakut, aku langsung mengiyakan ajakan Harry. Karena memang kondisi pada saat itu juga akan menuju liburan seusai ujian akhir semester. Dan untuk anak-anak biasanya mereka selalu mengikuti jika aku ikut atau mengajak mereka. Ayo, siapa takut? Gue pengen tahu juga seberapa keberanian lu, begitu ucapku dengan nada menantang. Teman-teman yang lain pun mengiyakan. Benar apa kataku, mereka ngikut-ngikut aja katanya. Sampai akhirnya waktunya tiba di hari H. Kami berangkat Jumat sore dengan perlengkapan dan alat-alat yang sudah kami persiapkan untuk menuju salah satu hutan di daerah Cirebon. Sesampai di sana, dengan tanpa ragu kami berjalan menuju ke hutan hingga akhirnya sampai pas pada pukul 5 sore. Dan tanpa lama kami memasang tenda karena takut juga keburu malam. Sudah beres semuanya, kami membuat api unggun, asik-asikan lalu tidur. Di hari pertama camping kami berjalan baik, tidak ada kendala apapun. Hingga pada akhirnya di hari kedua kami memulai permainan jelangkung yang memang sudah dijanjikan sebelumnya. Oh iya, kami berlima, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Di hari kedua jam 7 malam kami sudah sepakat untuk memainkan permainan itu. Dengan obrolan yang dimulai Harry. Ayo, sesuai obrolan sebelumnya kita main jelangkung, kata Harry sambil mengajak aku dan teman-teman. Yang lain pun langsung duduk untuk memulai permainan itu. Saat dimulai, menurutku sendiri tidak ada yang aneh atau hal yang ditakutkan. Karena aku menyangka pada tengah permainan, Harry yang memegangi jelangkung tersebut hanya berpura-pura dirasuki oleh makhluk halus. Dan di saat tengah permainan, kami merasa seru-seru aja. Hingga akhirnya aku meminta Harry untuk uji nyali ke hutan, sesuai dengan tantangan sebelumnya. Tanpa ragu, di situ Harry mengiyakan sambil berjalan menjauh dari tenda. Saat itu pukul setengah 9 malam, dan ia bilang, "Gua uji nyali nih ke hutan, tunggu aja, jam setengah 10 gua balik."
Begitu gua balik, "Giliran lu ya," ucap Harry sambil memulai uji nyali itu. Tiba-tiba perasaanku mulai gak enak, dan aku melihat raut wajah Cindy seperti terlihat ragu dengan apa yang kami lakukan. Walaupun akhirnya aku mengabaikan hal itu. Setelah setengah jam, Harry berangkat uji nyali. Tiba-tiba saya mendengar suara yang begitu kencang, seperti ada yang berteriak. Aku kaget dan refleks bersaling tatap dengan teman-temanku karena semua mendengar suara itu. Lalu di sini Wanda berbicara, palingan si Harry mau isengin kita nih. Dia kan orangnya kayak gitu. Udahlah, tunggu aja si Harry balik." Sambil menunggu Harry kembali, kita pun membuat api unggun. Karena cuaca pada saat itu mulai terasa semakin dingin. Gak lama dari itu, suara sebelumnya kembali terdengar dengan sama persis. "Ini beneran si Harry bercanda? Kok kayak gini banget sih? Kita susulin aja kali ya, gue takut kenapa-kenapa nih," begitu ucapku. Akhirnya karena merasa tidak enak hati, saya sendiri menyusul Harry. Saya pun berjalan sambil memanggil keberadaannya. Dan sekitar 5 menit menyusuri hutan, ternyata saya melihat Harry dan ia terlihat sedang panik ketakutan. Hingga akhirnya aku hampiri. Ternyata ia bilang katanya dikejar oleh sosok harimau. Dan di situ saya langsung bergegas mengajak Harry untuk balik ke tenda. Namun ketika kami membalikkan badan, serentak kami dikagetkan dengan suara yang menggeram dari arah belakang. Refleks kami langsung melihat ke arah suara itu. Dan alangkah kagetnya, ternyata kami melihat ada 2 sosok harimau dengan posisi yang berbeda. Dan salah satu dari harimau itu seperti menghadang kami. Entah itu halusinasi, tapi kami berdua melihat itu dengan jelas. Dan yang kami pikirkan, bagaimana caranya untuk melarikan diri, karena 2 sosok harimau itu tiba-tiba mengelilingi kami begitu saja. Tak lama dari itu, 2 sosok harimau tersebut menerkam kami, hingga saya pun tidak sadarkan diri. Selang beberapa lama kemudian, ketika saya tersadar, di situ saya melihat keadaan tempat menjadi berbeda. Aku pun sedikit bingung, dan kami berdua dikelilingi oleh beberapa pasukan, seperti pasukan kerajaan. Namun sayangnya Harry seperti tidak sadar, dan saya mendengar para pasukan itu seperti berkata memakai bahasa Jawa. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya itu, "Bawa saja anak ini, karena dia menantang saya." itu yang saya dengar. Saya mendengar itu sambil melihat mereka menggotong Harry ke arah belakang saya. Lalu ketika saya ditinggalkan oleh mereka yang membawa Harry, saya melihat ada sosok kakek-kakek berjubah putih menghampiri saya, lalu berkata, "Kamu pergi saja ke arah sana." sambil menunjukkan ke arah barat. "Dan jangan menoleh ke belakang," katanya. Akhirnya saya menuruti dan berjalan ke arah barat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kakek-kakek itu. Lalu sambil kebingungan, di situ saya menoleh ke arah belakang dan melihat kakek-kakek itu seperti menggeleng-gelengkan kepala. Ya, mungkin menandakan jangan menoleh ke belakang. Tidak lama dari itu saya merasakan penglihatan saya seketika gelap, dan akhirnya saya sadarkan diri. Ternyata saya sudah berada seperti di balai desa dan dikelilingi beberapa teman saya.
beserta para warga lokal atau warga kampung di sana. Di situ teman-teman saya langsung memeluk sambil menangis. Lalu saya menengok ke arah kanan. Ternyata ada Harry yang bergeletak di pinggir kanan saya. Lalu saya bilang bahwa saya melihat Harry dibawa oleh beberapa pasukan kerajaan. Dan pasukan kerajaan itu nampak seperti marah. Lantas di situ juga saya menceritakan kenapa saya bisa sadarkan diri. Karena saya bertemu dengan sosok kakek-kakek berjubah putih dan menunjukkan arah kemana saya harus pergi. Dan akhirnya saya mengikuti arahan dari kakek tersebut hingga saya sadarkan diri. Tidak lama dari saya menceritakan, ada salah satu bapak-bapak dari kerumunan warga dan berkata bahwa kami harus merelakan Harry dan memberitahukan segera kepada pihak keluarganya, karena bapak-bapak itu juga bilang bahwa beberapa tahun lalu juga pernah ada yang mengalami hal serupa seperti kejadian ini. Dan salah satu dari yang camping tersebut diselamatkan oleh kuncen di sini. Sayangnya, ketika kejadian itu menimpa kami, kuncen yang bisa menolong tersebut sudah meninggal dunia. Entah kebetulan atau tidak, ketika warga lokal itu menyebutkan ciri-ciri dari kuncen tersebut, ternyata sama persis dengan sosok kakek-kakek yang menolong saya pada saat saya dikelilingi pasukan kerajaan itu. Di sini pun saya masih bingung, heran, rasa bercampur aduk. Apakah saya mimpi? Namun ini benar-benar kenyataan. Diiringi dengan rasa itu, saya pun mau tidak mau harus mengikhlaskan dan menerima kejadian yang saya alami. Ya, percaya atau tidak, ini cerita kami dan kami yang merasakan. Mungkin untuk kalian di luar sana, jadikan cerita ini sebuah pelajaran agar tidak ada lagi yang mengalami kejadian seperti ini.